Bapak, Iya, Bang. kamu cerita dulu. Mau cerita apa? Terus laptop dulu. Oh, sabar ya. Mama, sih. Kamu cerita apa? Cerita, ini gimana makin capek, bibir kering, terus lapar, buang air kecil terus nih. Takut kenapa-kenapa mungkin. Bagaimana kalau kita pergi cek di dokter saja? Takutnya mau kenapa-kenapa lagi. Kalau gitu, sekarang jam berapa? Baru jam 11 nih. Baru jam 11. Oh, masih ada waktu nih. Kita cek sekarang, so. Bisa tuh. Oh, nah. Kamu siap-siap dulu. Iya. Ayo, Bang. Karena mau periksa soalnya ada obat. Saya bisa rasa pusing, lelah, lapar, terus sering makan kecil juga, bibir sering kering-kering. Kalau boleh tahu di mata sama siapa? Bu Maria. Kenapa? Bu Hasan. Kalau boleh tahu itu alamatnya di mana? Ini kayak gini. Kalau boleh tahu juga usia laki-laki ini berapa ya? Sekarang kita cek data ini ya. Berikan batas yang Permisi dok, selamat siang dokter. Selamat siang juga. Bagaimana hasilnya dan pemeriksaan dari pasien tadi dok? Sorry ya, saya cek dulu. Terus bisa dipanggil pasien. Baik dok. Pasien atas nama Ibu Maria. Selamat Pak. Baik, dengan Ibu Maria. Nah, apa benar gejala yang dialami itu sakit kepala, kemudian haus, sering haus, bibir kering, cepat lelah, dan juga cepat lapar? Ya benar Bu. Kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Baik dok. Langsung ke ruangan ini ya. Baik dok. Kita cek dulu ya. Saya ini cek ya. Isi ya Ibu. Ibu nanti selanjutnya diperiksa oleh perawat untuk pengecekan darah ya. Baik dok, saya permisi ya. Permisi Bu. Bu, saya mau melakukan yang lama dok, izin melakukan pemeriksaan darah duluannya ya. Izin pemeriksaan darahnya dok. Bu, baik, pemirsanya telah selesai dan edukasi ini akan terbuka ya Bu. Permisi. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk bisa berbincang dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai ada pasien dengan keluhan mengarah ke penyakit diabetes. Perawat ini bisa berikan hasil pemeriksaannya. Baik dok, ini hasil pemeriksaan dari Bu Maria. Terima kasih. Baik, untuk pasien atas nama Maria ini dengan keluhan kepala sering pusing, kemudian sering buang air kecil, sering lapar, cepat kelelahan, kemudian setelah melakukan pemeriksaan ternyata mengalami kadar gulanya itu 140 mg per desiliter. Nah, untuk kadar ini termasuk dalam kadar gula darah tinggi, tapi dalam kadar ini bisa diatasi, masih bisa diatasi dengan cara diet sehat. Untuk ibu ahli gizi Dokjen, kira-kira menurut ibu diet sehat apa saja yang bisa dilakukan untuk ibu hamil? Baik dok, untuk diet sehatnya pasien harus mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi. Contohnya buah-buahan seperti apel, jeruk, dan alpukat. Dan juga ada sayur-sayuran, contohnya seperti brokoli, bayam, dan wortel. Selain itu, pasien juga dapat memilih makanan dari biji-bijian seperti oatmeal, beras
Pasien juga harus mengurangi makan makanan yang manis, contohnya seperti permen, coklat, kue, dan minuman bersoda. Pasien juga harus hindari makanan yang digoreng, contohnya seperti kentang goreng, ayam goreng, dan keju. Selain itu, pasien juga harus menghindari makanan yang berlemak tinggi dan berkalori, contohnya seperti daging lemak dan susu full cream. Dengan mengatur pola makan pasien seperti ini dapat membantu dalam mengurangi kadar gula darah pasien dan juga untuk menjaga kesehatan pasien dan bayinya. Itu saja dok. Terima kasih ya dok. Kemudian setelah pengobatan 2 minggu di rumah, melakukan pengecekan darah rutin, kemudian datang lagi untuk pengecekan darah di sini, dan ternyata gula darahnya itu semakin naik, dan ini mengarah ke GDS. Kira-kira menurut apoteker Faustin, obat apa yang harus diberikan? Karena tidak bisa dengan diet sehat saja, karena ini sudah termasuk gula darah tinggi, jadi harus mengkonsumsi obat. Menurut apoteker Faustin, kira-kira obat apa yang harus diberikan yang baik untuk ibu dan suami? Baik dok, memang kalau sudah seperti itu memang harus diresepkan obat, karena kalau cuma melakukan diet saja tadi itu kayaknya kurang untuk membantu penyembuhan pasien. Jadi menurut saya mungkin pasien bisa diberikan metformin. Metformin itu 500 mg diminum 1 kali sehari. Mungkin ada efek samping yang terjadi, misalnya pasien itu bisa merasa mual atau muntah, tapi efek samping itu akan hilang kalau pengobatan pasien itu sudah dilakukan lama gitu. Jadi nanti bisa diatasi. Menurut saya gitu. Terima kasih Mbak. Saya rasa pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan semua untuk koordinasi dalam proses ini dan penjelasannya. Terima kasih. Baik, bisa kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Pasien atas nama Ibu Maria. Selamat siang dok. Siang. Siang, Dok. Silakan duduk ibu bapak. Atas nama Ibu Maria, suami ya? Ya. Tadi untuk Ibu Maria itu sudah dilakukan pemeriksaan gula darah dengan tensinya. Kemudian untuk tensinya ibu itu menurun. Sedangkan untuk gula darahnya itu tinggi, masuk kategori tinggi, 140 mg per desiliter. Tapi untuk keadaan yang seperti itu masih bisa diatasi dengan cara ibu berolahraga, kemudian bisa juga olahraga itu seperti aerobik, kemudian berjalan, kemudian diet sehat, dan juga mengkonsumsi makanan gizi dan hindari yang manis-manis ya ibu ya. Kemudian untuk konsultasi lebih lanjut diet sehatnya itu seperti apa, nanti ke ahli gizi ya, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Baik Ibu Maria, 2 minggu setelah ini nanti datang lagi untuk pengecekan gula darah selanjutnya. Kemudian selama 2 minggu di rumah dilakukan pengecekan darah rutin, itu 4-5 kali dalam sehari. Kemudian jangan lupa ya tadi yang sudah saya sampaikan tentang dietnya, kemudian olahraganya, pola makannya, agar bisa dilakukan minimal ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi saya ahli gizi Troisian Dr. Desi. Jadi saya akan menjelaskan arahan dari dokter tentang pola diet sehat. Jadi untuk mengurangi kadar gula darah ibu harus mengonsumsi makanan yang berserat tinggi. Contohnya buah-buahan seperti pisang, apel, jeruk, dan alpukat. Dan juga ibu harus mengonsumsi sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, dan wortel. Dan selain itu ibu juga dapat memilih makanan dari gizi-gizian. Contohnya seperti gandum, beras merah, dan oatmeal. Selain ibu mengonsumsi makanan yang berserat tinggi, ibu juga harus mengurangi makanan yang manis, contohnya seperti permen, coklat, kue, dan minuman bersoda. Ibu juga harus hindari makanan yang digoreng, contohnya seperti kentang goreng, ayam goreng, dan keripik. Dan ibu juga jangan sering mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan berkalori, contohnya seperti daging lemak dan susu full cream. Dengan mengatur pola makan ibu seperti ini dapat membantu ibu dalam mengurangi kadar gula darah ibu dan juga untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak. Baik, apakah penjelasan saya sudah dimengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah dimengerti. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ini, Bu, kan ada yang setelah 2 minggu pengecekan. Ya baik, kalau boleh tahu siapa? Atas nama Ibu. Oh ya baik, katanya siapa? Lalu itu saya akan bilang dokter ya. Selamat siang Ibu Maria dan suami Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana Ibu Maria kabarnya? Kurang baik kira-kira. Pasti ada kesalahan ya. Ibu kira-kira diet yang dianjurkan oleh sudah saya berikan dan juga oleh ahli gizi dijalani tidak di rumah? Tidak. Jadi gini, Dok. Istri saya ini sangat keras kepala. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter itu kurang dijalani.
Jadi untuk hasil pemeriksaannya Ibu, gula darah Ibu ini sangat tinggi, 160 mg per desiliter. Jadi untuk mengatasinya ini tidak bisa dengan diet saja, melainkan harus konsumsi dengan obat. Nanti saya akan resepkan obat. Obat yang akan saya resepkan ini adalah, sabar ya Bu ya. Obat yang akan saya resepkan ini obat metformin. Kemudian untuk minumnya itu harus minumnya itu harus rutin ya Bu ya. Saya minta bantuan juga dari Bapak untuk perhatikan pola makannya, kemudian minum obat juga ya. Nanti setelah dari sini langsung ke apotek, ketemu dengan apoteker, nanti akan jelaskan lebih lanjut mengenai obatnya. Jangan lupa untuk minum obatnya ya. Baik, terima kasih ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya mau terus obat Ibu. Ini resep diberi dulu. Tunggu sebentar Pak, saya sebentar. Baik Ibu. Halo, selamat siang dokter. Begini dokter, saya mau mengonfirmasi mengenai resep. Ada resep masuk dengan pasien atas nama Ibu Maria. Ya, dia menderita GDM. Ya, diresepkan metformin 1x1. Oh, apakah betul dokter? Oh ya, baik dokter. Terima kasih. Sama Abdul. Ya Ibu. Baik, sudah siapkan obatnya. Untuk obatnya metformin. Ini minum selama 4 hari. Jadi obat metformin ini tuh semua bisa biar namun penggunaan obat pada malam hari setelah makan obat mengobati satu hari. Kemudian untuk sampai ini sedang beberapa minggu setelah pengobatan. Ada yang bertanya? Sudah Ibu. Terima kasih. GDM atau gestational diabetes mellitus merupakan penyakit yang terjadi pada kehamilan. Hal ini dapat dicegah dengan cara berolahraga yang baik untuk ibu hamil seperti aerobik dan juga berjalan, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga melakukan diet secara sehat. Diet sehat ini bisa berupa mengkonsumsi makanan-makanan